Kami hari-hari ini butuh hadirat-Mu Tuhan. Bangsa-bangsa membutuhkan hadirat-Mu ya Bapa. Negeri kami tercinta ini juga butuh hadirat-Mu ya Bapa. Kota kami juga butuh hadirat-Mu hari-hari ini Tuhan. Bahkan keluarga kami masing-masing membutuhkan hadirat-Mu hari-hari ini Tuhan. Karena hadirat-Mu membawa kekuatan bagi kami, membawa kesembuhan bagi kami Tuhan. Dan hadirat-Mu itu bisa membawa kemenangan bagi kami ya Bapa. Biarlah hari-hari ini terus Tuhan, kami semakin dekat dengan-Mu ya Bapa. Hati kami selalu tertuju kepadamu ya Bapa. Karena hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan yang dapat kami andalkan di saat sesuatu tidak bisa kami jagakan kembali, kami harapkan kembali. Tapi hanya Engkaulah Tuhan Yesus yang hanya kami harapkan hari-hari ini. Kuduskan hati kami, pikiran kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan pada hari ini. Dan biarlah umat-Mu senantiasa diberi kekuatan, kemampuan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Salam. Kabar baik? Kembali kita berjumpa di dalam pesan musik dari video ini. Kiranya hari-hari ini terus sudah memasuki minggu keempat saudara. Tapi biarlah iman kita tidak luntur, tetap kita bersemangat. Kita tetap berdoa, melakukan segala aktivitas dengan ucapan syukur. Dan tentunya dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Saudara, saya akan menyampaikan tentang daya tahan di tengah goncangan. Saudara, kenapa bangsa Israel gagal tidak bisa masuk tanah Kanaan? Saudara perhatikan saudara. Kurang apa Tuhan membawa umat Tuhan ini untuk bisa keluar dari Mesir. Tetapi selama 40 tahun tetap tidak ada suatu perubahan di dalam cara berpikir, mentalitas mereka. Tapi biarlah tuh pada malam hari ini kita dibukakan sesuatu yang baru saudara. Kemuliaan. Bahasa Ibraninya adalah kabot. Bahasa Yunaninya adalah doxa. Yang artinya kemuliaan. Atau kualitas Tuhan. Saudara perhatikan. Sesuatu yang berkualitas itu nilainya pasti mahal. Dan sesuatu yang berkualitas itu memiliki pasti daya tahan yang kuat. Dan di sini masalahnya saudara. Kenapa bangsa Israel gagal untuk memasuki tanah Kanaan? Karena tidak memiliki daya tahan yang kuat. Tidak memiliki mentalitas yang baik. Saudara perhatikan. Bangsa Israel diam di tanah Mesir 430 tahun. Dan ketika Tuhan mengeluarkan dari Mesir, itu hanya butuh satu malam. Tapi yang menjadi masalah adalah mengeluarkan Israel dari Mesir. Jadi mengeluarkan Mesir dari otaknya Israel ini yang sulit. Sehingga mentalitas mereka adalah mentalitas yang ingin selalu kembali ke Mesir. Selalu ingat Mesir. Setiap ada masalah goncangan, selalu pengen mati, selalu pengen kembali ke Mesir. Ingat-ingat di Mesir segala fasilitas yang ada.
Bahkan 40 tahun Tuhan pingin saudara sebetulnya diberi kesempatan. Tapi tetap tidak bisa mengeluarkan Mesir dari pikirannya, mentalitasnya orang Israel. Saudara perhatikan. Ini yang membuat daya tahan bangsa Israel ketika di padang gurun babak belur saudara. Karena apa saudara? Dia selalu ingin kembali ke kehidupan yang lama. Saudara perhatikan bahwa kemuliaan Allah di dalam perjanjian lama itu sifatnya mematikan. Tapi kemuliaan Tuhan di perjanjian baru itu sifatnya merubah. Saudara kalau saudara baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 bahwa kita itu tidak dengan muka yang terselubung, ya kan? Dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18 dikatakan kita adalah cermin kemuliaan Allah yang tidak terselubung lagi. Sehingga kemuliaan Allah itu bisa mengubah kita dari dalam. Nah, orang yang berkualitas, lagi-lagi, orang yang memiliki kualitas, bahkan yang memiliki daya tahan yang kuat, yaitu orang saudara, yang tidak akan tetap tergoncangkan sekalipun situasi di luar. Itu tergoncang, tapi yang di dalam tidak tergoncang. Imannya tidak tergoncang, kesetiaannya tidak tergoncang, kasihnya tetap tidak tergoncang, ketaatannya tidak tergoncang. Jadi yang di luar boleh tergoncang, tapi yang di dalam itu tidak tergoncang. Ini yang dikatakan daya tahan yang baik itu seperti itu saudara. Jadi saya ulang lagi, kemuliaan di perjanjian lama itu mematikan. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai 40 hari, maka bangsa Israel dikatakan selubungi wajahmu Musa, karena tidak tahan. Tapi kemuliaan di perjanjian baru itu menghidupkan. Oleh sebab itu saudara, kenapa bangsa Israel gagal ketika dia 40 tahun yang Tuhan didik tidak berhasil? Karena itu tadi, mentalitasnya yang selalu ingat ke Mesir. Oleh sebab itu saudara, kalau saat ini saudara sudah diubahkan Tuhan, saudara sudah bertobat, saudara sudah percaya, saudara tidak perlu ingat-ingat lagi sesuatu yang lama. Saudara jangan ingat-ingat lagi ketika saudara mengalami suatu masalah, saudara pakai cara-cara yang lama, cara-cara kehidupanmu yang lama. Itu akan membuat saudara kembali lagi ke kehidupan yang lama. Dan itu membuat daya tahan kehidupan rohani kita semua akan mudah sekali dikalahkan saudara. Saudara, dikatakan bahwa medan pertempuran kita itu di pikiran. Jadi pikirannya bangsa Israel itu hanya ketakutan. Di dalam pikiran itu ada dua saudara, yang saudara perhatikan, ketakutan atau keberanian. Selama di padang gurun, bangsa Israel itu hanya ketakutan saja. Dia takut tidak bisa hidup, takut setiap mengalami suatu persoalan. Oleh sebab itu dia ingin selalu kembali ke Mesir. Orang yang punya pemikiran yang selalu ketakutan, diliputi ketakutan. Bahkan sebenarnya di dalam, jelas dikatakan di dalam kitab 2 Timotius 1 itu saudara, yang ke-7 kan bukan diberikan roh ketakutan. Artinya Tuhan itu memberikan roh keberanian. Dan saya gambarkan, saya tertarik dengan istilah yang dalam saya baca itu, seorang penulis itu mengatakan seperti ini saudara. Orang yang pikirannya di dalam ketakutan itu diibaratkan seperti hutan. Artinya apa? Hutan itu kan liar saudara. Jadi orang yang selalu di dalam ketakutan pikirannya akan menjadi liar kemana-mana. Hutan kan liar saudara. Binatangnya liar, tumbuh-tumbuhannya tumbuh liar. Tapi orang yang di dalam pemikirannya adalah roh Allah, itu akan seperti taman. Oleh sebab itu mari saudara perhatikan baik-baik
bahwa Tuhan itu tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan roh keberanian. Oleh sebab itu, saudara perhatikan baik-baik kenapa bangsa Israel gagal. Karena dia sangat ketakutan sekali ketika dia selalu menghadapi persoalan, saudara. Oleh sebab itu jangan heran ketika 12 pengintai, 10 pengintai, dia menyampaikan kabar yang tidak baik. Dia menyampaikan kabar yang busuk karena apa? Dia ketakutan. Dan saudara perhatikan hanya Yosua dan Kaleb yang masuk. Karena apa? Ada roh keberanian. Oleh sebab itu kalau hari-hari ini saudara, di dalam diri kita penuh dengan ketakutan, maka pikiran kita akan seperti hutan. Akan liar kemana-mana. Saudara. Ya, tapi saudara perhatikan. Kalau kita punya keberanian, maka dikatakan kasih Allah itu ada dalam kehidupan kita. Kita akan belajar saudara beberapa hal tentang supaya kita memiliki daya tahan yang kuat. Dalam Yudas 1 ayat 20. Nah, kita cepat saja saudara. Dalam Yudas 1 ayat 20, ini saudara, kita akan perhatikan bagaimanakah supaya kita dapat memiliki daya tahan yang kuat. Saudara perhatikan kisahnya Paulus. Saya tertarik dengan seorang Paulus ini saudara. Karena saudara perhatikan ya, ketika dia mengalami pukulan 40+1, didera, kelaparan, terkatung-katung di lautan saudara, dalam bahaya, perampok semuanya. Tapi dia tetap kuat, dia memiliki daya tahan yang kuat. Bahkan dia mengatakan semuanya itu dapat dia lalui, kan dikatakan lebih dari pemenang. Bahkan dikatakan sebagai domba-domba yang masuk dalam pembantaian. Tapi kenapa Paulus memiliki suatu daya tahan yang kuat? Di luar banyak yang menggoncangkannya, tapi di dalamnya dia tidak tergoncangkan. Saudara, kalau kita di dalam itu sudah menang, maka yang di luar itu tidak akan bisa mempengaruhi kita. Perhatikan baik-baik. Kalau orang itu yang di dalam itu sudah menang, maka yang di luar apapun goncangan itu tidak akan mempengaruhinya. Ketika Elia mengalami 3,5 tahun kelaparan, itu tidak mempengaruhi imamnya Elia. Sekalipun dia di sungai Kerit, dia percaya Tuhan memeliharanya. Nah ini saudara, hari ini saya boleh bertanya, apakah saudara masih khawatir, masih ketakutan dengan situasi seperti ini? Saudara harus percaya, Tuhan memberikan roh keberanian. Saudara punya yakin saudara. Yang pertama di dalam Yudas 1 ayat 20, saudara perhatikan, ini yang harus kita miliki. Yudas 1 ayat yang ke-20, demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Saudara, yang pertama, bangunlah diri kita di atas iman yang paling suci. Iman yang paling suci artinya siapa? Imannya Yesus. Nah ini saudara, imannya Yesus. Jadi imannya Yesus adalah iman yang paling suci. Artinya apa saudara? Iman kebenaran. Iman yang memberikan kita kesanggupan untuk melakukan hal-hal yang tidak mampu kita lakukan. Yaitu imannya Yesus saudara. Saudara baca di dalam Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20 saudara. Ya. Saudara ini perhatikan. Kenapa Paulus kuat? Ya, saya katakan tadi saudara. Karena dia sudah pakai imannya Yesus, bukan iman manusia lagi. Galatia 2 ayat 20. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Aku hidup tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Dan apa yang sekarang aku hidupi di dalam daging, aku hidup oleh, di dalam ILT, terjemahannya ILT ini, saya pakai ILT saudara, yang mendekati bahasa asli, dikatakan aku hidup oleh iman putra Allah. Jadi Paulus hidup oleh iman putra Allah, Yesus.
bukan dia lagi, saudara. Oleh sebab itu dia sangat kuat dalam menghadapi segala apa yang di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu kita perlu iman Yesus. Ya. Saudara harus memakai dalam kehidupan kita bukan iman manusia lagi. Iman manusia itu contohnya seperti ini, saudara. Saudara naik Gojek itu, saudara. Saudara pasti saudara yakin bahwa saudara akan sampai dengan tujuan karena sudah pasti. Itu iman manusia itu pasti, saudara. Tapi kalau imannya Kristus, nah, itu kita bertindak, kita berpikir. Orang yang hidup di dalam imannya Kristus, itu orang pasti cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara berkata-katanya, cara melayani itu akan sama seperti Yesus. Paulus perhatikan, cara melayani Paulus, cara berkata-kata, itu pasti seperti Yesus. Nah itu saudara, jadi bedanya dengan iman manusia itu iman yang sudah pasti. 2 kali 2, 4 itu pasti, saudara. Saudara naik Gojek pasti sampai tempat saudara yakin pasti itu. Karena itu iman manusia, tapi kalau imannya Yesus, iman kebenaran, iman yang membuat kita mampu untuk melakukan hal-hal yang sulit. Nah, kita perlu pakai iman Yesus. Hari-hari ini kita perlu pakai imannya Yesus, saudara. Kisah contoh soal, saudara. Ada suatu kisah, Markus 11 ayat 20 sampai 26. Nah, Markus 11. Markus 11 ayat 20 sampai 26. Ini berbicara imannya Yesus. Dia mengasih contoh ini, saudara. Dia sedang mengajar dalam Markus 11 ayat 20 ayat 26. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tapi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi." Saudara perhatikan, secara logika, untuk apa Yesus mengutuk pohon ara? Kurang kerjaan apa? Tapi saudara perhatikan di sini, dia sedang mengajar kepada murid-muridnya tentang imannya Yesus. Iman Yesus itu untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Oleh sebab itu di dalam dia mengatakan kalau saudara percaya bahwa gunung itu beranjak, bisa beranjak, saudara. Kalau dalam ILT, saudara, dalam Markus 11 ayat 22, saudara baca di sini, dia sangat tegas sekali. Dalam Markus 11 ayat 22 diperjelas dia. Dan sambil menanggapi Yesus berkatalah kepada mereka, itu versi ILT-nya demikian, "Milikilah iman Allah." Jadi untuk melakukan segala perkara-perkara yang sulit hari-hari ini, saudara harus memiliki imannya Yesus. Karena iman Yesus itu berbicara untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Saudara mengasihi musuhmu, dalam sehari dikatakan, Petrus bertanya, "Berapa kali aku harus mengasihi musuhku, mengampuni musuhku? 7 kali. Yesus mengatakan bukan. 70 kali 7 artinya 490 kali, saudara. Kalau dengan iman manusia, saudara pasti tidak bisa dalam sehari mengampuni orang sebanyak 490. Dengan kesalahan yang sama, dengan orang yang sama, tidak bisa. Itu perlu iman Yesus. Oleh sebab itu saudara, kalau kita memiliki iman Yesus, maka apa yang saudara saat ini sedang alami, saudara percaya pasti bisa terjadi. Saudara perhatikan ketika Yesus
menyembuhkan, mengusir setan. Yesus tidak pernah berdoa memohon, Bapa, tolonglah sembuhkan. Tidak ada. Iman Yesus itu berbicara perintah. Dia mengatakan, diam, keluarlah, sembuh, Efrata, terbukalah, berjalanlah. Dia hanya perintah. Artinya saudara harus belajar, saudara, apa yang Tuhan Yesus sedang lakukan ketika dia menyembuhkan. Saudara, ketika saya menangkap ini, imannya Yesus itu berbicara seperti ini. Ketika saudara berdoa atau mendoakan seseorang, iman saudara itu harus superior di atasnya. Yesus bisa mengatakan, beranjaklah gunung itu, karena Yesus di atas gunung itu, dia lebih superior dari gunung itu. Saudara juga begitu ketika saudara mendoakan seseorang yang sakit. Iman saudara harus superior daripada sakit itu. Karena ketika saudara tidak superior di bawah yang sakit itu, ya kalah saudara. Kemenangan terjadi ketika kita di atas musuh kita. Jadi mulai belajar kalau mendoakan ya seperti Yesus. Sembuh, keluar. Nah ini. Tidak banyak ngomong dia, Yesus tidak banyak berkata-kata. Diam, tenanglah. Badai hanya seperti itu aja. Tidak panjang lebar, dalam dan luasnya perkataannya. Tapi dengan singkat. Jadi saudara kalau memiliki imannya Yesus, saudara sedang perintahkan saja. Saudara, posisi saudara harus di atas yang saudara doakan. Posisi saudara harus di atas. Kebanyakan kan kita tidak tahu rahasia ini. Panjang lebar doakan orang sakit, Tuhan gini dari bukan. Imannya Yesus cukup sembuh. Keluar roja. Perintah. Saudara di atasnya roh jahat itu, saudara kan begitu saudara. Yang kedua, kadang saudara kan berdoa begini. Dalam Markus 11 ayat 23, saudara perhatikan. Di situ kan juga dikatakan seperti ini. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa siapa saja yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan tercampaklah ke laut. Dan ia tidak bimbang dalam hatinya, melainkan percaya bahwa apa yang ia katakan sedang terjadi. Kata sedang terjadi. Ya itu ada. Sedang terjadi kepadanya. Oleh sebab itu, aku berkata kepadamu segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah kamu sedang menerimanya. Artinya saudara, ketika saudara berdoa, ada yang seketika itu disembuhkan, 1 jam itu disembuhkan, detik itu disembuhkan, itu namanya mujizat. Tapi ada yang saudara ketika berdoa harus berminggu-minggu, berhari-hari, atau berbulan-bulan baru terjawab. Artinya apa? Doa kita, jawaban kita dikatakan sedang on the way. Sedang di jalan menuju kesembuhan kepada kita. Menuju mujizat kepada kita. Kadang saudara lupa ketika saudara berdoa pengen langsung sembuh. Lah itu kalau 1 kali doa sembuh itu namanya mujizat. Tapi dikatakan dalam firman ini sedang menerimanya. Artinya sedang on the way. Karena ada orang yang kecewa, aku sudah berdoa begini kok tidak ada pertolongan. Salah. Kalau kita percaya dengan imannya Yesus, pakai dengan imannya Yesus. Yang saudara-saudara sedang on the way. Nah ini saudara, ya ini yang kadang-kadang kita tidak sadar, tidak memahami, akhirnya saudara kecewa dengan Tuhan, ya kan? Ya, saudara perhatikan pohon ara itu dikutuk kemarin. Terus pagi-pagi benar dilihat mati semuanya, lah kan gitu kan? Tidak seketika kan begitu kan? Juga sama ketika Yunus itu saudara. Ditubuhkan penentuan Allah pohon jarak,
esoknya mati. Ya gitu kan. Kadang sedang on the way, saudara. Oleh sebab itu tidak perlu saudara takut, saudara kan begitu. Ya. Saudara, yang kedua, dikatakan dalam Yudas 1 ayat yang ke-20, kembali ke Yudas 1. Yudas 1 ayat ke-20, cepat ya. Yudas 1 ayat 20, akan tetapi kamu bersaudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Oh ini saudara. Karena sudah dikatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 4. Bahwa ketika kita berdoa dalam roh. Menggunakan bahasa roh. Saudara sedang membangun dirimu. Membangun dirimu. Supaya memiliki daya tahan, kekuatan. Oleh sebab itu Paulus mengatakan di ayat 18. Aku menggunakan bahasa roh itu lebih daripada kamu, maksudnya jemaat Korintus. Karena jemaat Korintus ada yang salah yang ditegur Paulus. Karena ketika dia beribadah, itu bahasa roh itu full, saudara. Awal sampai akhir full bahasa roh. Sehingga dikatakan jika ada orang asing masuk maka mereka menganggap engkau gila. Tapi Paulus mengatakan aku lebih daripada kamu dalam berbahasa roh. Artinya Paulus setiap hari juga berbahasa roh. Mari hari-hari ini juga saudara mulai banyak berbahasa roh. Saudara, gembala pembina selalu mengatakan bahwa DNA GBI yang digembalakan, yang dibina oleh Bapak Niko, yaitu doa pujian penyembahan. Dan fokusnya hadirat Allah, pengurapan bahasa roh. Itu saudara. Doa, pujian, penyembahan. Fokus ke hadirat Allah, pengurapan bahasa roh. Wow, itu sudah luar biasa. Saya percaya orang yang hidupnya berdoa dalam bahasa roh, maka akan dibangun dirinya sehingga memiliki daya tahan yang kuat. Yang ketiga, dalam Yudas 1 ayat 21 dikatakan, saudara lihat. Peliharalah dirimu sedemikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Perhatikan. Supaya kita memiliki daya tahan yang kuat, yang pertama dibangun di atas dasar imannya Yesus. Yang kedua berdoa dalam roh. Yang ketiga dikatakan peliharalah hidupmu. Artinya hidup kita harus terpelihara. Jangan sampai sesuatu yang najis, yang kotor. Jangan sampai kita terikat lagi, terpenjara seperti bangsa Israel. Banyak sekali saudara orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Kelihatannya bebas. Dia memuji Tuhan, melayani Tuhan, berkhotbah, tapi tidak sadar dia sedang terpenjara, masih terpenjara seperti bangsa Israel. Kelihatannya dia keluar dari Mesir, tapi hidupnya masih terpenjara oleh Mesir. Mengeluarkan Mesir dari pikiran Israel sangat sulit, 40 tahun bukan waktu yang cukup. Banyak sekali anak-anak Tuhan seperti ini. Dia tanpa sadar sekalipun dia melayani Tuhan, pelayan Tuhan, pengkhotbah yang hebat, tapi hidupnya masih terpenjara. Masih simpan sakit hati, masih simpan kebencian, saling menghujat satu sama lain. Saling suka tipu menipu, saling suka bohong. Artinya ini namanya terpenjara.
Dan untuk memelihara kehidupan kita hanya satu caranya. Supaya kita tidak terperanjat. Firman Tuhan. Karena jelas dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kau. Kalau saudara ingin memiliki daya tahan yang tubuh yang kuat, daya tahan yang kuat, peliharalah hidup kita dengan firman Tuhan. Karena saya sangat tertarik dengan ayat ini, saudara. Ayat ini sangat powerful, saudara. Bagi saya ini ternyata, saudara, Yesaya 48 ayat 17. Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah dan yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Saudara lihat, firman Tuhan, perintah Tuhan itu memberi faedah dan menuntun jalan hidup kita, jalan yang harus kita tempuh. Karena hanya firman Tuhan yang bisa mengubah mindset kita. Dulu saya itu juga penakut, khawatir. Tapi berjalannya waktu ketika saya mengerti firman Tuhan yang mengubah hidup saya. Sekarang saya jadi orang yang percaya diri. Saya tidak takut dengan apapun. Saya percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kupercayai sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan, sanggup memelihara hidupku, saya yakin. Bahkan sampai di saat-saat situasi seperti ini, saya tetap yakin Tuhan yang memelihara kehidupan saya. Ya, karena apa? Percaya firman itu ya dan amin. Yang terakhir, saudara, balik ke Yudas 1 ayat yang ke-21. Terakhir, saudara. Yang pertama, bangunlah imanmu atas dasar imannya Yesus. Yang kedua, berdoa dalam roh. Yang ketiga, saudara, tadi perhatikan bahwa memelihara hidup kita, ya, dengan terus jangan sampai sesuatu yang jahat, yang tidak baik mempengaruhi hidup kita sehingga kita akhirnya kecolongan, saudara, kan begitu. Yang keempat, perhatikan, pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Dan ayat 22 dikatakan, saudara, Kuralabasya. Ayat yang ke-22 dikatakan seperti ini, saudara. Dalam Yudas gitu. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Kita memiliki belas kasihan. Kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Kalau saudara menolong orang lain yang kelaparan, saya percaya saudara tidak akan dibiarkan kelaparan. Kalau saudara menolong orang yang sedang sakit, saya percaya saudara juga akan diberi kesehatan. Kalau saudara menolong orang yang miskin, saudara juga akan diberkati. Karena jelas tabur tua itu tetap terjadi. Jadi supaya memiliki daya tahan yang tubuh, daya tahan yang kuat, roh yang tetap kuat terjaga di situasi seperti ini. Mari saudara, 4 hal ini saudara perhatikan. Yang pertama, bangun diri kita di atas dasar imannya Yesus. Yang kedua, berdoa di dalam roh. Hari ini banyak berbahasa roh. Yang ketiga, pelihara hidup kita, awasi hidup kita. Jangan sampai mau pikiran-pikiran negatif. Sesuatu yang negatif masuk. Biar mereka hanya lewat saja. Tapi jangan sampai masuk. Pertahankan kekudusan. Pertahankan kekudusan. Hidup di dalam kebenaran. Dan yang terakhir, perhatikan orang-orang di sekeliling kita. Kiralah pasya kata-kata.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sikirala patasa kata-kata karala parala. Sikirala papa. Irala pasa kata-kata. Kirala masa kata-kata. Hamba-Mu saat ini berdoa bagi umat-Mu Tuhan. Supaya mereka saat ini juga memahami, sadar. Bahwa mentalitas itu sangat diperlukan. Firman-Mu berkata, jangan ingat-ingat masa yang dahulu. Masa-masa yang zaman purbakala. Lihat, aku akan membuka jalan, memberi jalan, membuat jalan. Saudara harus tinggalkan segala kehidupan pola pikir lama, cara hidup lama. Kirala bosekete karala papa. Sehingga Tuhan akan memberi jalan yang baru, membukakan jalan yang baru. Kirala basi kirala papa. Kirala bosokorolo botosekete karala papa. Korala basi kirala papa. Kirele pete sekene manaso. Horila masani kanela mine. Horila bosekene mene. Horala pasakana malama. Kami sangat percaya. Kami sangat percaya Tuhan. Murele besek hanya firman-Mu yang sanggup mengubah kami. Untuk kami bisa menjadi serupa, segambar dengan. Karena kemuliaan-Mu dalam perjanjian baru. Itu mengubah yang dari dalam. Kehidupan yang dari dalam kami Tuhan. Karena ketika umat-Mu yang dari dalamnya sudah menang, maka sesuatu yang di luar tidak akan bisa menggoncangkan, tidak akan mempengaruhi imannya. Tetap setia, tetap mengasihi-Mu, tetap taat kepada-Mu, tetap melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka saat ini Tuhan. Umat-Mu diberi kekuatan kesehatan, daya tahan yang kuat dalam goncangan ini Tuhan. Umat-Mu diberi imun yang kuat dari surga, diberi antibodi yang kuat dari surga, dan Kau berikan antivirus yang kuat daripada-Mu Tuhan. Itulah doa hamba-Mu, sehingga nanti ketika semua dipulihkan, kami dapat berkumpul kembali, bersama-sama muji menyembah, merayakan kemenangan, merayakan sukacita surga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya Engkau memelihara hidupnya saat ini, sehingga mereka tidak kekurangan. Mereka yang sedang bekerja tetap diberi kesehatan, daya tahan yang kuat. Mereka Kau berikan perlindungan yang daripada-Mu, sehingga di dalam pekerjaannya yang dilakukan, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap melindungi keluarga-keluarga yang ada. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka terpelihara juga kehidupan. Mereka tidak kekurangan, mereka tidak kelaparan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, umat-Mu di tempat ini tidak ada yang kelaparan Tuhan. Dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari segala kesakitan. Tapi Tuhan yang memberikan kekuatan, kesembuhan, dan pemulihan dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu sudah Mu sampaikan, dan biarlah kemuliaan-Mu Kau nyatakan dalam kehidupan mereka. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.